Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik untuk menghafal Al-Quran dengan cara yang mudah. Jadi ini teknik kita yang kita punya. Langkah pertama tentunya kalau kita berniat untuk menghafal Al-Quran adalah menanamkan niat yang tinggi dalam hati kita. Sebagaimana layaknya mereka para alim ulama, para solihin, itu mereka menerapkan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang sangat mereka cintai. Jadi Al-Quran mereka taruhkan dalam hati, mereka letakkan dalam hati, sehingga Al-Quran itu ada selalu dalam hatinya. Al-Quran benar-benar ada dalam hatinya. Jadi dia bersungguh-sungguh sehingga menumbuhkan rasa kesungguhan untuk menghafal Al-Quran. Ya, caranya, bagaimana cara kita untuk menghafal Al-Quran? Yang pertama, tanam niat yang tinggi terlebih dahulu, itu yang pertama. Jadi berdasarkan daripada jumhur ulama mengatakan Al-Quran itu berjumlah 6.666 ayat. Jadi kita pasang target, misal dalam satu hari kita butuh menghafal Al-Quran, kepengennya 10 ayat dalam satu hari. Nah, 10 ayat kita kalikan sebanyak 30 hari. Jadi dalam satu bulan kita mampu menghafal Al-Quran sebanyak 300 ayat. Nah, ini kita kalikan selama 12 bulan. Jadi 12 bulan itu 3.600 ayat yang kita hafal dalam Al-Quran dalam satu tahun. Tadi jumlah ayat Al-Quran itu sebanyak 6.666 ayat dibagi 3.600 ayat. Jadi berjumlah satu tahun 1,85, artinya satu tahun 9 bulan lebih kurang kita menghafal Al-Quran. Jadi dalam satu tahun 9 bulan kita sudah khatam hafalan Al-Quran. Nah, terus bagaimana kalau kita menghafal Al-Quran hanya satu ayat dalam satu hari atau hanya 2 ayat? Jadi lebih gampang lagi kita menghafal. Cuma beda waktu yang kita butuhkan. Misal dalam satu hari kita butuh 2 ayat. 2 ayat dikalikan 30 hari, berarti dalam satu bulan kita mampu menghafal 60 ayat Al-Quran. Kemudian dikalikan selama satu tahun 12, jadi 720 ayat. 6.666 ayat dibagi 720 ayat. Jadi kita butuh waktu 9 tahun 3 bulan khatam Al-Quran kalau dalam satu hari kita menghafal 2 ayat. Jadi itulah teknik untuk kita menghafal Al-Quran. Jadi pasang target seperti itu. Caranya, kita ambil surah Al-Ikhlas, yang surah yang umum, yang mudah kita mengingatnya. Jadi misal langkah awal kita beli dulu Al-Quran yang ada terjemah perkata, karena kalau kita langsung mengetahui akan arti perkata itu lebih mempermudah kita untuk menghafal Al-Quran tadi. Misal Qul huwallahu ahad. Qul apa artinya? Qul itu adalah katakanlah duhai Muhammad, huwallah dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ahad yang maha esa. Jadi kita hafalin Qul artinya katakanlah duhai Muhammad, huwallah dialah Allah subhanahu wa ta'ala, ahad yang maha esa. Baca Qul kalimatnya, Qul. Habis Qul apa? Huwallahu. Oh, berarti habis Qul huwallahu. Habis huwallahu apa? Ahad. Baca lagi. Oh, Qul. Habis Qul apa? Huwallahu. Habis huwallahu apa? Ahad. Baca lagi. Baca secara serentak. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Langsung tutup Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Sudah dapat kita satu ayat dalam waktu yang singkat. Ya, jadi targetkan dalam satu hari. Makanya akhirnya mempermudah kita untuk menghafal Al-Quran. Namun saudara-saudaraku, langkah awal letakkan Al-Quran dalam hati, dan selanjutnya realisasi akan Al-Quran, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memperlengket Al-Quran itu dalam hati kita, sehingga realisasinya dengan pengamalan akan Al-Quran. Karena kenapa? Sayyidah Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana sifat Rasulullah? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjawab, sifat Rasulullah adalah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.